Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini. Hari Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kemarin kita sudah melihat bahwa bulan bergerak dari Scorpio menuju Sagittarius, dan dalam perjalanannya mungkin tadi malam bulan conjunction dengan Venus dan South Node ketika kita menyadari betapa berharganya pelajaran masa lalu. Tapi perjalanan tidak mudah kan. Buat beberapa itu kemarin tuh emosinya sangat memuncak ya, kayak meledak beneran, bener-bener meledak yang duer gitu ya. Penuh tangis. Saya kemarin membaca bacaan kemarin tuh rasanya kayak hancur lebur gitu emosinya. Wah gitu. Kayak saya menulis kemarin ada kata jejeritan gitu. Walaupun saya tidak mengatakan di video, tapi saya merasakan bahwa itu rasanya terucap tapi hati itu rasanya ingin berteriak sekencang-kencangnya. Itu yang saya lihat kemarin dari bacaan kemarin. Nah, pada hari ini bulan di Sagittarius. Sagittarius itu energinya adalah seperti filsuf ketika di tengah semua keberantakan itu, ya di tengah semua keberantakan itu seperti kita bicara seperti filsuf. Kita bicara dengan level pembicaraan yang tinggi, melihat semua, mengambil intisari dari semua, mencoba memahami dari tingkat yang berbeda, seperti helicopter view. This is what happened. Dan pada saat ini jelas sekali di mata kita, ketika bulan oposisi dengan Lilith dan dia sextile dengan Saturnus. Mungkin buat beberapa yang kemarin termasuk meledaknya prosesnya itu adalah bertentangan dengan orang yang dituakan, pada saat ini seperti ada penghubung, ada jembatan, walaupun masing-masing masih memiliki cara pandangnya sendiri, but somehow membuka hati untuk mulai melihat bahwa memang di masing-masing itu ada hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ada hal yang bisa diperbaiki lagi ke depan. Itu bulan yang oposisi dengan Lilith dan trine dengan Chiron. So sweet, no? Bagaimana cerita itu bisa muncul dari gambar seperti ini dengan semua simbol-simbolnya. Dan ketika matahari sudah melewati matahari melewati Mars dan Merkurius, Merkuriusnya retro, itu kayak kita seperti mampu mengendalikan semua gejolak hati yang kemarin tuh duar itu, ya meledak itu. Kita seperti udah lebih tenang, tapi memang sempat peaknya kemarin gitu ya, peak tinggi terus sekarang turun, emosinya turun, intensitasnya turun. Dan pada saat ini mungkin kita tidak sepenuhnya bisa menjelaskan dengan lugas, but somehow kita bisa mengerti, memahami inti dari perasaan kita, dan kita juga seperti ya udahlah, memang dia begitu juga gitu. Jadi kayak ya udah mau apa gitu. Masing-masing punya dramanya sendiri, nggak harus saya bisa ceritakan detail sekarang, nggak harus masuk akal sekarang. It's okay, it's okay. Karena yang masuk akal semua adalah kembali lagi kayak kita mengembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Karena ini ada di Sagittarius. Sagittarius pengaturnya adalah Jupiter. Jadi semua kayak mengandalkan pencipta kita. Kembalikan lagi semua spiritualitas kita meningkat luar biasa. Ya, thanks to bulan yang ada di Sagittarius. Dan kita dapat sekarang Sacred Soul Sister. Lumayan panjang, saya baca dahulu.
Ya, Sacred Soul Sister itu sendiri cerita tentang eh, persaudarian jiwa yang sacred, yang sangat-sangat sacred. Di sini bicara tentang kalau kita sadar, kita ngomong dengan logika, semuanya ceritanya cerita sedih. Dan kemarin juga kan diakhiri dengan mau evil, mau jahat, mau baik, semuanya kan bagian dari skenarionya yang maha kuasa. Kita secara pribadi sangat terluka. Kemarin juga ada kartu hati, Three of Swords keluar sebagai result. Yaitu kalau kita bicara semua panjang lebar, memahami semua dengan logika kita, itu yang kita dapat kesedihan, pengkhianatan. Tapi kalau kita lebih dari itu, kita berpikir, makanya kan ini ada di Sagittarius, apa sih sebenarnya hikmahnya? Kenapa sih kok kita dikasih pengkhianatan yang begitu melukai hati kita? There's something, pasti ada sesuatu. Karena yang Maha Pencipta mencintai kita sepenuh hati. Kenapa kita dikasih begitu? Pasti ada alasannya, dan alasannya bukan untuk menghukum kita, apalagi karena benci pada kita. No way. Kalau kita melihat ini bukan dengan mencoba menjelaskan dengan semua logika kita, the moon rest in your arm. Artinya, emosi kita bisa kendalikan. Iya, let go. Let go. When you are conscious, the beloved moves out of your reach. Gak masuk akal, yang paling kita cintai the beloved itu yang maha kuasa, itu gak masuk di akal kita. Why, itu yang keluar. When you are beyond consciousness, the ecstasy of love moves in your way. Jadi, kalau kembali lagi, kita gak usah pakai semua penjelasan itu, udah hayati bahwa semua kejadian itu semua udah ada garisnya. Tanpa izin yang maha kuasa, dia gak akan ada di depan kita. Dan kita tahu bahwa kita sedang diajak bicara, dan pada saat itulah kita merasakan besaran cinta dari yang maha kuasa. When you are conscious, you are depressed like fall. Sama sebenarnya, depresi, sedih luar biasa. Dan kalau kita tidak menggunakan akal kita yang super tajam pada saat ini, the winter cold feels like spring. Bahkan hal yang paling dingin pun terasa hangat. All your wavering is due to your longing to be stable. Karena kita butuh kestabilan, makanya kita begitu diguncang, kita jungkir balik dan kita gitu ya, menangis terseduh-seduh karena nggak ada yang stabil, karena kita nggak bisa kalau tidak berpegangan pada sesuatu yang bisa kita jelaskan. Look for instability until you become stable. Jadi kita perlu untuk mencari apa yang tidak stabil, apa yang mengguncang kita, sampai kita bisa merasa stabil, kita bisa merasa berdiri di atas gejolak ombak tersebut. Oh my God, so deep ya hari ini ya, dan kemarin juga. Ini kalau dari penggambarannya so beautiful ya, bahwa kita turun-temurun, ini kan gambar turun-temurun, bahwa nggak ada yang ujuk-ujuk gitu loh. Jadi intinya adalah kalau kita yakin bahwa dunia spiritual itu nggak ada dimensi waktu. Jadi kalau kita butuh apa sekarang, kita butuh bantuan pada titik ini, itu bantuan udah disiapkan jauh sebelum kita tahu bahwa kita akan butuh ini, tapi kita nggak ngerti aja. Bantuan itu ketika berdoa, ya Tuhan tolong ini dimudahkan. Kita berdoanya kan pada saat itu, pada hari Minggu pukul 10 pagi. Itu udah tahu bahwa pada hari Minggu pukul 10 pagi itu saya akan minta bantuan. Karena kan gak ada dimensi waktu. Maka bantuan itu sudah disiapkan jauh sebelum kita minta, dan tiba-tiba semua dimudahkan. That's just it. Ini yang saya lihat dari penggambaran ini, bahwa kita selalu berada di rumah. Kita aman. Kita dilingkupi oleh semua, ada atap di kepala kita, ada kehangatan di dalam rumah, harfiah ataupun
kiasan. Kalau saya melihatnya sebenarnya lebih kiasan. Dan di sini adalah fungsi dari keyakinan kita, faith-nya kita, bahwa kita nggak pernah sendiri, ujuk-ujuk dilepas terus liar gitu. Kejadiannya semua liar, datang dengan tanpa rencana gitu. Kitanya yang nggak punya rencana, karena kita memang taunya cuma segitu. Tetapi skenario yang lebih besar nggak ada yang tanpa rencana, itu yang saya lihat. Oleh sebab itu, mungkin memang kita diberi kemampuan untuk memaafkan. Let go. Hari ini adalah tentang let go. Kemarin tuh kan meledak. Sekarang let go. Ketegangan itu pol kemarin. Pol abis. Sekarang leave it. Sudah let go. Sekarang kita kembali. Life purpose-nya apa? Hello Sagittarius. Bulan ada di Sagittarius. This is why kita ada di Sagittarius. Kita sedang mencari tujuan hidup kita. Untuk apa kita lahir di sini? Why? Barangkali seperti ini ya. Kalau kita hidup di dunia ini kan seperti perjalanan, karena kita kan sebenarnya berasal dari dunia spiritual yang kemudian lahir dalam bentuk manusia, punya tubuh fisik. Akhirnya kita akan kembali lagi menjadi bagian dari dunia spiritual. Tetapi entah kenapa, karena kita tidak ingat, ketika kita di dunia spiritual tuh kita ingin banget gitu ya, menjadi manusia dan merasakan apa yang dirasakan manusia, sedih, senang, pedih, sakit, itu kita yang minta. Dan semua keindahan yang ada di situ. Dan kenapa sangat-sangat ingin menjadi manusia? Karena kita mencari keindahan tersebut. Cuman kadang-kadang kita lupa, yang kita itu adalah kita meratapi kesedihan terus gitu. Saking kayaknya itu yang paling penting di dunia gitu. Which is kita lupa kenapa kita kesini. Ini seperti kalau saya orang Jakarta ya, ke Jogja gitu ya, lagi perjalanan ke Jogja. Sementara di Jogja, itu saya bukan yang menikmati suasana di Jogja gitu, saya hanya berpikir tentang semua kesedihan yang ada di situ ya. Ini di sini panas banget lah, apa segala rupa, saya omel aja gitu, ngomel aja. Padahal pada akhirnya saya juga hanya waktu tertentu gitu. Kan udah ada jadwalnya, 3 hari saya akan pulang ke Jakarta lagi gitu. Nah, selama saya di Jakarta kan pilihan saya adalah either saya mau senang-senang di sana mumpung lagi ada di Jogja, mau ngomel atau mau ngapain. Ya di sana kan saya ingin datang ke tempat saudara, mau kerja, mau melihat situasi Yogyakarta, menghimpun semua ingatan yang baik dan indah supaya ketika di Jakarta saya tersenyum bahagia. Kenapa kita ketika masih di Jogja itu harus memilih penuh penderitaan dan meratapi semua situasi? Kan hampir sama seperti itu. Jadi life purpose kita ketika kita ada di Jogja, ketika kita sedang ada di dunia ini, apa tujuan hidup kita? Yang jelas kita mau happy, that's the only jawaban. The silver waterfall. Stay balanced, healthy, and happy by raising your own vibration. Jadi setiap kali kita merasakan semua perasaan down tadi, ingat bahwa semua yang ada di depan kita itu ujian seberapapun pedihnya. Justru kita sedang dicoba ini adalah kita mampu untuk menemukan kembali tujuan hidup, yaitu mencari kebahagiaan semaksimal mungkin di situasi apapun. Karena pada akhirnya it's not about kita dengan mereka, tetapi kita dengan dunia spiritual, dengan pencipta kita, dengan permohonan kita untuk jadi manusia. Sorry kalau ngomongnya jadi kayaknya memang mungkin itu ya nuansa dari Sagittarius tuh ya seperti itu. Cara ngomongnya tadi saya nggak ada satupun yang praktikal gitu. Semuanya dibawa lari ke atas. Afraid to shine, burn out, painful, iya. Painful truth. Jadi memang kita fokus ke cara pandang kehidupan keseharian yang semua ceritanya adalah tentang pengkhianatan yang seperti kemarin itu. Challenge-nya adalah seolah-olah itu adalah hal yang permanen gitu. Bahwa hidup kita berhenti di titik ini, di titik pengkhianatan.
kita tidak lagi berjalan menuju apapun yang tujuan kita tadi. Advice-nya adalah, what is this? Kita fokus ke diri sendiri, kayaknya ya advice-nya kita fokus ke diri sendiri, outcome-nya adalah ya kita stuck sih. Outcome-nya kita stuck. Memang kita masih stuck di dramanya kemarin. What can we say? Most of us ya, dengan cerita yang begitu dramatis kemarin, saya yakin kebanyakan dari kita akan terperangkap di cerita tersebut dan lupa mencari garis koneksi antara kita dengan pencipta kita. Sorry to say, it is what it is. Today tell yourself, I love my life. Ya, kembali tadi saya cerita panjang lebar tentang kehidupan, why kita hidup, kenapa kita bernapas, kenapa kita lahir di tahun lahirnya itu, nggak lahir di tahun 700 sebelum Masehi. Why? Because karena kita memilih lahir di sini, dan sementara kita dikasih anugerah kita lahir menjadi manusia, saya mencintai kehidupan saya bersyukur bahwa saya hidup dan bernapas. Oke, saya kebetulan terlempar ke situasi di mana ada pengkhianatan di sekitar saya. Hey, ada jiwa lain yang dilempar tuh tiba-tiba masuk ke tengah pertempuran ketika itu Perang Dunia Kedua dan jauh lebih menderita dari kita. But siapa yang memilih? Kita juga nggak milih lahir di tahun lahir kita, tapi kita lahir di situ kan. Kita hanya harus percaya bahwa itu pilihan kita. Ujian yang kita hadapi itu juga pilihan kita, hanya kita sudah lupa saja. Karena ketika jiwa kita ada di dalam tubuh manusia, kita memang harus fokus, tetapi kita perlu untuk diingatkan kembali pada dasarnya kita adalah jiwa yang berada di dalam tubuh manusia. Sorry kalau saya ngomongnya kayak di langit ya, saya jelaskan tadi mungkin ini juga energinya Sagittarius ya, dan saya dengan sangat happy mencerap semua energi tersebut karena saya mataharinya Pisces dan itu juga pengaturnya Jupiter, jadi nempel banget di saya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.